Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Dan semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan terus ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf udah jarang upload lagi video karena ada beberapa kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah ada waktu yang bisa saya videokan gitu ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau coba bahas tentang pentingnya regenerasi pada ternakan kita sendiri ya teman-teman. Jadi saya mau coba bahas tentang masalah regenerasi itu karena saya sudah melakukannya dan terbukti bagus ya teman-teman untuk menjaga kualitas ternakan kita sendiri gitu ya. Nah jadi gini ya teman-teman, yang namanya regenerasi kan maksudnya berkelanjutan ya, pembaruan pada indukan yang sebelumnya dan dilanjutkan secara estafet pada oleh anaknya lah gitu ya teman-teman, yang namanya regenerasi itu gitu ya. Nah jadi biar kualitas pada ternakan kita itu tetap terjaga ya teman-teman, kualitasnya, terus dari gennya juga gitu ya teman-teman gitu. Nah sisi positifnya itu ya teman-teman, jadi lebih menjaga kualitas dari ternakan kita sendiri. Nah contohnya gini ya teman-teman, ini indukan saya yang lumayan udah lama teman-teman, ini kurang lebih hampir 4 tahun 5 tahunan lah kalau nggak salah yang ini. Nah untuk indukan ini sering banget mengeluarkan anakan yang bagus-bagus ya teman-teman. Ditambah dulunya untuk ternakan yang ini gitu ya, burungnya ini jenis BPI ini adalah hasil dari persilangan biola saya yang zaman dulu ya teman-teman, yang masih kisaran tahun 2018-2017, yang masih genetiknya masih benar-benar kental. Biola zaman dulu itu bagus-bagus ya teman-teman gitu. Nah ini emang agak sedikit cemong ya teman-teman, karena dulu bapaknya sempat mengeluarkan saya silang dengan biola Ewing kalau nggak salah, itu agak sedikit cemong, cuman jadi ngeluarinnya kayak gini. Nah cuman berhubung dulu saya silangkan dengan induk jantannya yang celing, alhamdulillah teman-teman, anakannya bagus-bagus dan besar-besar ya teman-teman gitu. Nah indukan yang dari ini saya silangkan lagi gitu ya, saya coba proses gitu ya, tahapan segala macam itu mengeluarkannya biola PB yang di sini, yang barusan tadi di videokan yang pertama gitu ya. Nah ini terus kalau nggak salah ini kakaknya yang di sini deh, biola PB Ewing juga nih, persis kayak gini kayak bapaknya. Ini juga anaknya. Nah ini ada 2 kandang kotak yang isinya anaknya yang ini teman-teman. Nah tapi nanti ketika anaknya ini kita seleksi mana yang bagus gitu ya, kita silangkan dengan darahan luar juga nggak apa-apa gitu ya, tapi alangkah baiknya kita coba silangkan dengan darahan yang kita juga gitu, yang punya di kandang gitu, itu lebih bagus ya teman-teman. Nah cuman kalau misalkan kalian nggak ada persilangan lain gitu ya nggak masalah ya teman-teman, pakai silangan darahan yang lain juga nggak masalah gitu. Yang penting kalian punya anakan atau trah dari indukan utama kalian yang sekiranya benar-benar bagus ya teman-teman. Nah ini contohnya biola PB yang di sini saya kan ini celing gede gitu ya, tuh ya gede banget gitu ya. Nah ini bapaknya ini teman-teman gitu, bapaknya ini anaknya kayak gitu, celing gede gitu kan. Nah soalnya si betinanya atau ibunya itu jenisnya biola PB Ewing Dark Violet. Nah ini saya silang dengan biola PB Ewing Violet atau biola PB Ewing Blue gitu ya. Nah tapi bisa ngeluarin yang kayak gitu. Ini celing, dulunya kakeknya itu celing teman-teman, makanya bisa mengeluarkan gen yang bagus seperti ini ya teman-teman gitu. Cuman kalau dari segi kekurangannya mungkin lama teman-teman prosesnya gitu ya, karena saya juga kurang lebih hampir 1 tahunan lah baru bisa menghasilkan dari anakan atau terah dari kandang sendiri gitu. Nah soalnya
saya udah kebukti dari segi postur badan ini pada gede-gede teman-teman, kayak gini tuh. Ini body XL, body bongsor banget teman-teman. Warnanya pun bagus ya. Nah, itu yang menjadikan regenerasi atau apa namanya di kandang kita itu bisa bagus gitu ya. Dan regenerasi itu penting ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian punya indukan yang bagus, nah tinggal diseleksi aja teman-teman anakannya yang mana yang sekiranya cocok untuk diternak untuk selanjutnya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah terus ini teman-teman, sekarang kan saya juga sempat kemarin peternak aqua yang kayak gini nih, Biola PF Biola aqua ya, Biola aqua PF. Nah ini ya, nah ini Biola yang lagi angkrem di sini, telurnya udah 3 ya tuh. Cuman sayang dia angkremnya malah di pinggir teman-teman. Gak tahu nih faktor nyaman di pinggir kali ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan mulus ya, bisa netes gitu. Nah contohnya gini, ini saya punya indukan aqua dengan menurut saya gitu ya, ini udah bagus gitu ya indukannya gitu ya. Nah contoh anakannya yang ini Biola PF Pio gitu ya. Nah ini adalah salah satu anakan yang akan saya lanjutkan untuk ternak kedepannya ya teman-teman, buat regenerasi dari indukan ini sendiri gitu ya. Karena saya udah tahu kualitas indukannya ini bagus ya teman-teman, jadi anakannya ini nggak bakal saya jual, saya coba ternakin lagi untuk kelanjutannya gitu. Nah kenapa ya, saya udah tahu indukannya bagus nih, darahannya, bulunya, posturnya segala macam udah bagus. Nah nanti anakannya juga sama teman-teman, bakal mengeluarkan darahan yang bagus juga gitu anakannya gitu ya, yang ini. Nah ini juga sama ya teman-teman, ini lagi saya mau coba ternak juga ya. Nah ini pakai darahan sendiri teman-teman, nanti disilang dengan yang Biola Ewing yang pernah saya liput ya teman-teman, kayak gitu. Nah ini salah satunya untuk menjaga kualitas agar si burungnya tetap bagus gitu ya, dan anak-anakannya insya Allah menurun juga gitu ya itu. Nah jadi saya tuh kemarin sempat bukan menantang ya, lebih mengevaluasi ternakan sendiri gitu ya. Oh iya, saya sering membandingkan gitu ya teman-teman, dari segi postur badan, dari warna segala macam, saya coba bandingkan dengan yang lain, kok agak beda gitu ya. Kalau yang lain bodinya mungkin agak sedikit kecil gitu ya, kalau saya masih, menurut saya udah besar-besar gitu ya, body XL bongsor gitu ya. Nah tapi ya di luar juga banyak gitu ya yang lebih bagus mungkin ya, cuman saya lebih pengen mengevaluasi dari ternakan sendiri itu, kita bisa tahu gitu ya, lebih kepuasannya lebih enak gitu ya teman-teman, punya kepuasan sendiri gitu. Kalau mengembangbiakan dari ternakan sendiri sampai banyak seperti ini gitu, itu punya kepuasan sendiri bagi saya gitu ya pribadi teman-teman. Jadi apapun hasilnya nanti bisa kita cek gitu ya, oh iya ini bagus nih untuk disilangkan dengan yang ini gitu, dan genetiknya bagus kan nih, nanti kalau misalkan disilangkan dengan darahan orang apakah nanti menurun atau enggak gitu ya. Nah nanti kita evaluasi sendiri gitu ya, itu lebih enak sih lah teman-teman, lebih tertantang lah dari ternakan sendiri sampai berkembang sampai sejauh ini gitu ya. Tuh luar biasa ya teman-teman. Kemarin juga kalau misalkan nggak saya jual-jualin mungkin banyak banget teman-teman, cuman ya alhamdulillah gitu ya, kemarin banyak yang minat, banyak yang suka, pengen coba ternak juga, ya udah saya keluarin gitu ya, biar sama-sama belajar ternak LB ya teman-teman gitu. Nanti paling ini yang PF ini kira-kira cocoknya sama apa ya teman-teman buat disilanginya gitu ya. Ini umur baru kisaran 3 bulan 4 bulan lah ini. Ini udah mulai nanti birahi teman-teman, asal sering dijemur, kasih kangkung juga seminggu 2 kali gitu ya, karena masih kesebutnya PAUD ya gitu. Ini saya senang teman-teman, ternak sendiri, kita ulik sendiri gitu ya, jadi lebih berkembang gitu ya. Jadi hasilnya pun tetap terjaga gitu, kualitas dari burung kita ya itu sampai mana gitu ya. Menguji diri sendiri gitu ya, ternakan sendiri lah, biar tahu gitu kan kualitas burung kita tuh sampai mana gitu ya teman-teman.
ini kayak model aqua gitu ya. Saya silang dulu, saya sempat beli aqua tuh ya pengen nanti hasil dari aqua ini kalau misalkan nanti mulus banyak segala macam ya nanti buat silangan kita juga gitu ya, kita pakai, kita silang-silang juga, jadi biar nggak beli lagi itu. Kalau udah ada kan enak ya teman-teman, tinggal silang gitu ya. Kalau ini kan udah ada hampir 5 indukan, jadi cukup lah kalau misalkan pengen menyilangkan gitu ya, tinggal silang anak ini sama anak itu gitu ya, anak ini disilang lagi sama anak ini gitu ya, jadi banyak variasinya gitu ya. Nah itu lebih enak gitu ya. Ya kalau misalkan kalian yang pengen pengen mulai belajar ternak LB gitu ya, cari yang sebagus mungkin ya teman-teman si LB nya, walaupun misalkan agak mahal sedikit nih Kang katanya, ya nggak apa-apa gitu ya, tapi insya Allah kalau kualitasnya bagus nanti banyak yang minat juga teman-teman, gampang ngejualnya juga gitu ya. Ini saya juga banyak banget yang nge-komen, nge-inbox juga kalau di Facebook gitu ya, pengen LB dari saya lagi nggak ada stoknya teman-teman, karena kehabisan gitu. Kemarin sempat sold out hampir 5 ekor gitu ya, cepet gitu ya alhamdulillah. Nah karena kualitasnya kita jaga gitu ya, jadi cepet dijualnya gitu. Oke, paling itu aja ya teman-teman yang untuk pembahasan regenerasi gitu ya. Jadi pada intinya regenerasi itu menurut saya penting banget agar kualitas ternakan kita tetap terjaga ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, share juga gitu ya teman-teman, dan komen ya, biar kita sama-sama belajar di tentang ternak LB gitu ya teman-teman. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.